Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Firman. Saya Kepala SMP Negeri 2 Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah kami mengusung moto School of Diversity atau Sekolah Keberagaman. Sekolah kami berada di daerah multi etnis dengan 53% etnis Dayak, 19,2% NTT, 14,2% Jawa, dan 13,6% dari suku Sunda. Kondisi ekonomi masyarakat juga cenderung baik dikarenakan desa Bloyang ini berada di areal perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan raport pendidikan tahun 2023, salah satu masalah di sekolah ini adalah kurangnya kualitas pembelajaran yang masih berada pada level sedang. Dengan skor capaian metode pembelajaran adalah 58,53. Kualitas kepemimpinan instruksional kepala sekolah sudah baik, walaupun skor visi dan misi sekolah masih minim di angka 51,82. Ini berarti bahwa kebijakan sekolah yang mendukung mutu dan relevansi hasil pembelajaran masih kurang. Peran penting kepala sekolah dalam mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid tentu saja sangat dibutuhkan. Setelah menganalisa aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, mendengarkan suara-suara siswa, kami melakukan rapat bersama guru dan komite sekolah. Kami merumuskan visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Visi sekolah kami akhirnya berhasil kami rumuskan, dan visi tersebut adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila berprestasi melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Visi dan misi yang kami susun berdasarkan analisis kondisi dan keadaan di lingkungan sekolah. Kondisi infrastruktur memang di sekolah ini cukup memadai. Layanan internet dan juga listrik tersedia 24 jam di sekolah kami. Fasilitas penunjang seperti lab komputer juga tersedia di sekolah ini. Dengan adanya manajerial dan pembelajaran yang baik, tentu saja ini akan memaksimalkan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Peran sebagai pemimpin pembelajaran ini harus dilakoni oleh kepala sekolah agar mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Belimbing Hulu bisa meningkat dengan baik. Komitmen bersama dari kepala sekolah, guru, dan komite sangat penting agar semua yang menjadi visi dan misi bisa tercapai. Tantangan yang kami hadapi adalah minimnya anggaran, dikarenakan jumlah siswa yang tidak begitu banyak. Sistem administrasi di sekolah juga belum tertata dengan baik. Guru juga belum terbiasa melakukan pembelajaran berbasis digital yang berpihak kepada murid. Tantangan lainnya, guru juga masih dibingungkan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, baik dalam penyusunan tujuan, alur dan tujuan pembelajaran, serta asesmen yang berpihak kepada murid. Rapat dalam komunitas belajar yang sering kami lakukan juga terkadang tidak berbasis pada data, sehingga kami kesulitan dalam memvalidasi permasalahan yang ada di siswa ataupun permasalahan yang ada di guru. Aksi yang kami lakukan adalah dengan membuat sistem aplikasi Bloyang Belajar atau kami singkat dengan Si Belajar. Dalam membuat aplikasi ini, kami menggunakan aplikasi AppSheet dari Google Workspace for Education melalui akun belajar yang sudah dibagikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam membuat aplikasi ini, secara pembiayaan kami berkolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Aplikasi Si Belajar ini dikembangkan untuk memudahkan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid berbasis digital. Untuk memudahkan sistem administrasi, siswa menggunakan kartu pelajar dengan QR Code khusus untuk memudahkan absensi di pagi hari di saat mereka hadir dan pulang sekolah. Absensi ini terhubung dengan nomor WhatsApp orang tua sehingga orang tua bisa langsung mengetahui anaknya datang ke sekolah pada jam berapa dan pulang pada jam berapa.
Ini juga memudahkan komunikasi yang terjadi antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Selain itu, untuk memudahkan mendeteksi permasalahan dan keberagaman yang ada di siswa-siswi kami, guru bisa memantau profil belajar siswa melalui aplikasi ini. Setiap guru menggunakan aplikasi ini di handphonenya masing-masing. Sehingga guru bisa lebih mudah melihat siswa dari berbagai sudut pandang kondisi belajar dan profil belajarnya. Selain itu, aplikasi Si Belajar ini juga memudahkan guru dalam membuat tujuan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, guru bisa memasukkan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada jam di saat dia mengajar. Guru juga bisa langsung menilai, mengasesmen siswa, dan memberikan catatan-catatan anekdotal pada aplikasi ini. Tentu saja langsung di handphone masing-masing guru. Sehingga nilai-nilai bisa terekap dan bisa diketahui secara langsung oleh guru yang bersangkutan. Kemudian, aplikasi ini kami jadikan dasar untuk evaluasi dan refleksi pada komunitas belajar pada tiap minggunya. Pada komunitas belajar ini, kami memantau perkembangan siswa melalui aplikasi ini. Ini sangat memudahkan kami untuk memonitor secara kontinu bagaimana perkembangan belajar siswa setiap minggu secara mudah, efektif. Kami juga melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran tiap minggu kepada guru-guru berdasarkan data tujuan pembelajaran yang masuk ke dalam sistem aplikasi ini. Selain itu, guru-guru juga sangat terbantu karena semua nilai yang sudah diinput oleh guru-guru semuanya bisa terekap langsung melalui Google Sheet yang terhubung dengan aplikasi Si Belajar. Aplikasi Si Belajar ini juga terus kami kembangkan dan kami perbaharui sesuai dengan refleksi dan masukan dari guru dan siswa yang berlangsung tiap minggunya. Dampak dari aplikasi Si Belajar ini, orang tua siswa begitu antusias dengan program digitalisasi yang ada di sekolah. Kemudian, dampak lain dari adanya aplikasi ini, komunitas belajar yang tiap minggu kami galang juga bisa berjalan lebih efektif karena berbasis data yang didapatkan dari aplikasi Si Belajar. Hasilnya, permasalahan ketidakhadiran siswa bisa dideteksi secara lebih dini, secara lebih mudah, sehingga kita bisa mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Penilaian formatif guru dan catatan anekdotal guru juga mudah terdeteksi dengan kehadiran aplikasi Si Belajar ini. Sebagai kepala sekolah, saya bisa dengan mudah melihat tingkat kemampuan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur dan tujuan pembelajaran, dan bagaimana cara guru tersebut mengasesmen siswa pada pembelajaran di kelas. Dengan data yang didapat dari Si Belajar, saya bisa melakukan perbaikan, bisa memberikan masukan, dan menentukan seperti apa pelatihan yang cocok untuk guru-guru yang ada di sekolah kami. Dari hasil angket yang saya bagikan, 90% orang tua sangat mendukung sistem administrasi sekolah ini. 97% guru merasa bahwa evaluasi dan refleksi tiap minggu berdasarkan data Si Belajar memudahkan mereka untuk memperbaiki pembelajaran pada minggu berikutnya. Ada 97% guru yang juga merasa sangat terbantu dalam melakukan asesmen dan penilaian kepada peserta didik. Orang tua juga sangat merasa bahwa anak-anak mereka juga sungguh diperhatikan dan keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran itu juga sangat berguna juga. Dengan program ini juga mudah-mudahan anak-anak bisa meningkatkan kualitas belajar, terus juga mereka juga dengan mudah mendapatkan hal-hal positif lainnya yang berkaitan dengan perkembangan iptek. Sekolah hari ini menciptakan murid 20-25 tahun yang akan datang. Tentu saja dunia digital dan teknologi sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan dunia saat ini. Transformasi pendidikan yang lebih baik memerlukan kolaborasi antara kepala sekolah, orang tua, pemangku kebijakan,
dan tentu saja murid yang ada di kelas.